Pernahkah saudara merasa jengkel, kesal, emosi kepada orang yang dengan sengaja menfitnah, terang-terangan berlaku tidak adil, dan berupaya menjatuhkan saudara? Hope for Today memberikan jawaban sekaligus harapan terbaik dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 35 ayat 13. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Siapakah mereka yang dimaksudkan pemazmur yang muncul di ayat 13 dalam pasal ini? Mereka yang dimaksud tentunya adalah sekelompok orang yang muncul pada ayat-ayat sebelumnya. Seperti di ayat 12, mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Ayat 7, karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Saudara bisa melihat berarti mereka di sini adalah lawan, pihak musuh dari Daud yang merancangkan niat jahat dan mencelakakan Daud. Lalu, apakah reaksi Daud? Akankah kejahatan dibalas dengan kejahatan? Kalau kita amati pada ayat pertama sampai ayat 10, sepertinya menyiratkan aroma emosi, aroma dendam. Seolah-olah Daud meminta supaya Tuhan mencelakai para musuhnya. Oh, tetapi sesungguhnya penekanan Daud bukanlah pada hal tersebut, melainkan pada penyerahan dirinya seutuhnya kepada Tuhan. Sebab ia percaya pada keadilan Tuhan yang akan bertindak terhadap ketidakadilan yang menimpa dirinya. Tetapi perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud selanjutnya yang muncul pada ayat kita hari ini, ayat 13 sampai 14. Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku, seolah-olah temanku atau saudaraku yang sakit. Demikianlah aku berlaku, seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu. Demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Terlihat di sini Daud merasa susah dan berduka ketika musuhnya mengalami ketidakberuntungan, kemalangan, dan kesusahan. Bahkan ia justru menganggap mereka sebagai saudara, sebagai teman sendiri. Ia tidak bergembira atas sakit yang dialami mereka. Ia tidak melakukan pembalasan. Sebaliknya, ia menunjukkan kepedulian empati kepada mereka. Betapa kita perlu menahan emosi, bahkan berempati terhadap pelaku kejahatan, dan bersedia mengampuni mereka. Kata Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Empati dan pengampunan akan membuka jalan kepada mereka yang justru berniat jahat kepada kita untuk kemudian akan bertobat. Harapan terbaik hari ini adalah mengajak kita untuk memohon pertolongan dan kuasa Tuhan agar diberi roh kerendahan hati untuk melepas atau menghentikan dendam, meredam emosi, serta berempati dan mengampuni orang yang bersalah dan berbuat jahat kepada kita. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Terima kasih Tuhan untuk janji firman-Mu, dan sekaligus ini menjadi harapan terbaik bagi kami untuk bagaimana kami boleh merespon kejahatan dengan kebaikan kepada sesama kami. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang untuk selamanya, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya saudara terberkati melalui Hope for Today hari ini, untuk menolong saudara boleh dikuatkan, diteguhkan iman saudara. Tuhan Yesus memberkati.